Shalom dan selamat pagi. Baik, di sini saya akan meresum mata kuliah kurikulum 4. Nah, dalam bahasa Latin, istilah kurikulum adalah kurikulum atau dapat dikatakan sebagai kurir atau pelari, kurere atau tempat berpacu. Dalam bahasa Prancis, dapat dikatakan sebagai courier, artinya turun yaitu berlari. Dalam bidang olahraga disebut kurikulae, yaitu satu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish. Seorang pakar pendidikan Kristen yaitu Campbell menekankan bahwa kurikulum terdiri dari keseluruhan pengalaman yang telah didapatkan oleh peserta didik di bawah bimbingan pendidiknya. Kurikulum dipandang dari kurikulum yang direncanakan dalam kurikulum operasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi, pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar. Kemudian kita masuk dalam pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan oleh Alkitab, yang berpusat pada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus, yang membimbing setiap anak pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran dan pengalaman sesuai dengan kehendak Allah untuk mengupayakan anak bertumbuh dan dalam iman. Pendidikan keagamaan yang mendapat tempat penting dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menolong siswa dalam pembinaan mental dan spiritual. Kemudian kita masuk dalam pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Yang pertama, Bible-centered approach, yang artinya bahwa Alkitab sebagai pusat atau dasar dalam penyusunan kurikulum, dan kemungkinan ada asumsi bahwa Alkitab sebagai firman Allah, dan kalau kita mau mengembangkan kurikulum pendidikan agama Kristen, maka Alkitab adalah prinsip dalam mengembangkannya. Tak peduli bagaimana pengembangan anak, Alkitab disajikan dan dijadikan implikasinya bagi kehidupan anak. Pendekatan ini bisa dengan cara menggunakan sejarah suci, juga disesuaikan berdasarkan kalender gerejawi. Yang kedua, pendekatan life center. Dalam pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan anak, artinya bahwa prinsip yang menuntun. Karenanya kurikulum disusun berdasarkan pengalaman kehidupan atau perkembangan anak. Jadi tema-tema kurikulum adalah tema-tema kehidupan yang terdiri dari pergaulan di rumah, persahabatan, pacaran, sekolah, guru, dan lain-lain. Yang ketiga, pendekatan kompetensi based atau berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara komprehensif. Kemudian kita masuk dalam fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, pedoman untuk melaksanakan supervisi atau mengawasi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi orang tua atau masyarakat. Sebagai pedoman guna membimbing anaknya belajar di rumah, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kemudian kita lanjut pada fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yang sebagai alat untuk mengarahkan setiap peserta didik memiliki sifat well adjusted, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, fungsi integritas. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Ketiga, fungsi diferensiasi, yang untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik, karena setiap individu memiliki karakteristik masing-masing. Yang keempat, fungsi persiapan,
di mana pendidik harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan dengan cara pendidik harus mengajar peserta didik dengan sungguh-sungguh agar peserta didik dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, fungsi pemilihan. Pendidik harus mampu memberikan kepada siswa untuk memilih program-program belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, di mana pendidik harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk menerima kelemahan dan kelebihan. Dengan cara, peserta didik mampu mengembangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga dapat menutupi kekurangannya. Kemudian kita masuk dalam peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, di mana sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dan masa kini kepada generasi muda, karena kebudayaan dianggap sebagai hal yang turun-temurun. Yang kedua, peranan kreatif, untuk mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Contohnya alat elektronik. 3. Peranan kritis, menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang hendak diwariskan. Kemudian kita masuk dalam landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum adalah tumpuan atau dasar dari sebuah kurikulum. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar kebijakan dari sebuah kurikulum. Kemudian kita masuk dalam manfaat filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Yang kedua, adanya gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai dengan membuatkan mereka RPP. Ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Kemudian kita masuk dalam filsafat dan bentuk kurikulum. Yang pertama, perennialisme, yang lebih menekankan pada keabadian, kebenaran dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Yang kedua, eksistensialisme, lebih menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan, seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia ini. Ketiga, progresivisme, yang lebih menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individu, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik yang aktif. Yang keempat, rekonstruktivisme, yang merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme. Rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Kemudian kita masuk dalam landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan integrasi antara manusia. Di dalam integrasi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diintegrasikan, ada proses yang ditempuh dalam mengintegrasikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam
dan mendasar, atau dengan kata lain, harus menggunakan pemikiran filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Psikologis berkontribusi tentang apa yang bagaimana perkembangan peserta didik dan bagaimana peserta didik belajar. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, landasan ilmiah dan teknologi. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin. Yang kelima, landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea keempat dan pasal 31 peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Otonomi Daerah, Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, Surat Keputusan dari Judikti, Pengaturan Peraturan Daerah, dan sebagainya. Kemudian kita masuk dalam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administrasi. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum model administrasi, antara lain top-down approach dan line-step procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Keunggulan metode ini adalah kurikulum disusun secara terarah oleh banyak ahli di berbagai bidang pendidikan, lebih bersifat nasional dan berlaku serentak untuk semua sekolah di naungan pusat. Negara bisa mengukur mutu pendidikan secara umum. Kelemahannya adalah sulit menentukan sarana prasarana. Di awal penetapannya membutuhkan bimbingan sehingga sulit dikuasai secara menyeluruh. Sekolah bisa saja yang merasa mampu menyusun kurikulumnya kembali kurang membangkitkan kompetensi guru. Yang kedua, model grassroots. Model ini merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dengan keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Kelebihannya, guru yang membuat, guru yang mengembangkan, guru yang mengimplementasikannya. Kurikulumnya sederhana sehingga mudah digunakan. Kekurangannya, bagi sekolah yang tidak mampu membuat kurikulum mengalami kesulitan kontrol pemerintah pusat untuk mengadakan ujian nasional. Yang ketiga, model sentral desentral, yaitu terjadinya kerjasama antara pihak pejabat tinggi pendidikan dengan guru di lapangan. Pengembangan kurikulum secara sentral adalah jenis penemuan kurikulum yang bermula dari pemerintah pusat serta membentuk kurikulum nasional. Sedangkan kurikulum desentral dalam penyusunan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pendidikan lokal. Yang keempat, model BCOM. Pada model ini ditetapkan sebagai langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, menetapkan wilayah tempat uji coba meliputi kota besar, kota, semi kota, dan desa.
Yang kedua, menetapkan tim atau personalia meliputi staf ahli kurikulum, pakar pendidikan masyarakat yang dihimpun, penerbit, dan lain-lain. Yang ketiga, penetapan uraian tugas atau pengorganisasian personalia. Yang keempat, secara pengimplementasi. Kelima, evaluasi. Kelima, model RAP Taylor yang disesuaikan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan iptek. Tahap pengembangan kurikulum Taylor. Yang pertama, tujuan pendidikan apa yang harus dicapai di sekolah. Kedua, pengalaman pendidik apa yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, bagaimana pengalaman pendidik ini dapat dikelola secara efektif. Yang keempat, bagaimana kita dapat memutuskan bahwa tujuan pendidikan ini telah tercapai. Yang keenam dari model ini adalah model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. 2. Bentuk pemodelan pengembangan. Yang pertama, sekelompok guru yang melakukan penelitian untuk hasil model baru. Kedua, guru melakukan eksperimen untuk memunculkan inovasi baru. Yang kemudian, yang ketujuh dari model ini adalah model Roger Carr. Roger adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk perubahan tersebut. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum menurut model Roger. Yang pertama, diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu. Para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Ketiga, kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam satu sekolah sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik, dan lainnya. Keempat, selanjutnya diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas seperti pada nomor 3, di mana person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Kemudian kita masuk dalam komponen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, konstruktivisme. Dalam komponen ini berkaitan dengan cara siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar untuk membangun sebuah pengetahuan yang ada. Pembelajaran ini semakin mudah dipahami oleh siswa apabila berhubungan dengan pengalaman dari peserta didik. Yang kedua, inquiry atau menentukan. Dalam komponen ini, siswa mengalami proses pembelajaran yang awalnya hanya mengamati, kini menjadi memahami, dengan tujuan membantu siswa lebih berpikir secara kritis dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, questioning atau bertanya. Dalam kurikulum merdeka belajar, peserta didik dibiasakan untuk selalu bertanya mengenai materi pelajaran yang dianggap kurang dimengerti, sehingga guru atau pengajar dapat menjelaskan kembali secara mudah. Kegiatan ini akan mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, learning community atau masyarakat belajar. Komponen ini berarti orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Para siswa nantinya bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Maka dengan begitu mereka dapat bertukar pengalaman dan berbagi ide. Kelima, modeling atau pemodelan. Pemodelan adalah ada model atau contoh yang bisa untuk ditiru. Peran guru dalam kurikulum merdeka sebagai fasilitator yang akan melibatkan peserta didik dalam kegiatan kemampuan atau pengetahuan yang dikuasainya. Yang keenam, authentic assessment. Dalam komponen ini, pengetahuan dan keterampilan siswa
akan diukur atau dinilai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, refleksi atau reflection. Dalam komponen ini, mahasiswa nantinya akan merenungkan apa yang telah dipelajari